Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi. Masih semangat ya? Masih. Udah sarapan belum ini? Belum. Nanti insya Allah setelah pelajaran kita sarapan ya. Ya. Kita belajar dulu nanti. Ya, silakan ketua kelas boleh pimpin doa dulu sebelum pelajaran. Duduk siap. Siap. Sebelum mulai praktek, mereka berdoa menurut masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum belajar biar kita semangat kita lihat dulu SMK kita ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. SMK yang 2. Ibu yang butuh rata secara kualitas. Oke, tepuk tangan dulu. Hari ini kita nanti belajar yang namanya sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan karena kelas 12 ya. Nah, sebelum lanjut sini kita absen dulu. Oke. Absen. Rehan hadir. Lidifuk hadir. Para Yunus Hadir Pak. Fahri Hadir Pak. Marvelino Hadir Pak. Muhammad Iksan Rauf Hadir Pak. Nanda Dwi Sidik Nur Hadir Pak. Novalino Hadir Pak. Sadam Hadir Pak. Oki Marjuna Aswan Juni Hadir Pak. M. Rafiuddin Hadir Pak. Johannes Johnson Hadir Pak. Yudhistira Tata Hadir Pak. Syaroni Hadir Pak. Wisnu Mardika Rigo Adrian Hadir Pak. MRD Ibnu Hadir Pak. Noval Hadir Pak. Hadi Prabowo Hadir Pak. Abdul Aziz Diki Ridho Hadir Pak. M. Dafa Ardan Gifari Hadir Pak. Ikrar Ahmad. Hadir Pak. Oke, ada semua ya. Nanti kita sedikit mengulang tentang kelas 10 ya. Di sistem kelistrikan ini nanti nah, kita akan belajar tentang sistem kelistrikan besi. Nah, di kelas 10 udah belajar ini belum? Nah, di sini kalian mengajari apa? Ada apa di kelas 10? Wiring, betul kan? Wiring di sini nanti ada wiring untuk penerangan ya. Terus kemudian ada aksesoris penerangan, contohnya lampu-lampu ya, kanan kiri ya. Aksesoris nih contohnya ada washer ya, wiper, terus ada power window ya. Power window nanti ada tersendiri di sini, ada juga audio. Kemudian selain kelistrikan ada juga sistem pengisian. Sistem pengisian di sini ada motor starter. Ini belum ya kelas 10 ya? Belum. Motor starter. Harus generator. Yang terakhir nanti ini biasanya juga untuk UKK ada sistem AC. Nah, di tiga besar ini komponen, tiga subbab ini. Di yang terpenting ini ada satu komponen yang penting di sini. Ada yang tahu? Yang bisa menghidupkan tiga sistem ini ada satu komponen yang penting. Apa? Aki ya, betul, aki ya. Di sini ada aki atau baterai kendaraan kita sebutnya ya. Nah, di baterai kendaraan aki nanti kita akan belajar hari ini perawatan aki. Oke. Kelas 10 ada diajari yang namanya alat ukur ini. Coba ini, masih ini tenaga ini. Ini alat ukur apa?
multimeter ya. Multimeter ada dua ya, digital dan analog. Oke. Terus kemudian nanti kita juga butuh yang namanya ini. Apa yang namanya? Hydrometer ya, untuk mengukur alat cairan ya, untuk mengukur nanti berat jenis dari air api ya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Perawatan baterai dan kendaraan. Nah, ada satu pertanyaan yang tadi kita bahas sedikit. Motor mobil kenapa bisa nyala lampunya? Karena ada api ya. Ya, karena ada api ya, kelistrikan. Kira-kira listrik aki ini sama apa beda dengan listrik PLN? Nah, kalau PLN itu biasanya adalah memang bukan biasa, yang memang itu adalah AC. AC itu harus bolak-balik. Jadi biasanya setrum listrik dari PLN kita tarik ya. Kalau aki DC ya. Bedanya apa? Bedanya kalau listrik PLN voltnya lebih besar. Kalau aki untuk kendaraan baik motor atau mobil maksimal biasanya adalah ya rata-rata adalah 12 volt minimal ya. Ada yang 14 volt juga. Nanti kita bahas, kita ulas. Terus yang dimaksud dengan baterai itu apa? Aki itu apa sebenarnya? Kamu tahu nih, aki ini ada listriknya untuk nyalain. Sebenarnya aki ini apa sebenarnya? Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, kita langsung lanjut ya. Baterai atau aki adalah alat elektrolit yang dibuat untuk mensuplai listrik tadi, baik sistem mesin, starter ya, pengapian, dan juga tadi ada AC, lampu-lampu dan sebagainya ya. Nah, tahukah kalian komponen dari aki ini? Tahu nih, aki ini adalah sumber listrik, ada elektrolitnya. Kalau komponen-komponennya tahu kan? Nah, kita lanjut. Nah, kita cari jawabannya. Contohnya pertama adalah tutup ventilasi. Bentuknya seperti ini di atas. Tutup. Kenapa ada ventilasinya nih? Ada lubangnya nih di sini. Ada fungsinya juga lubangnya nih. Tutup ventilasi untuk menutup dan kalau ada gas panas bisa keluar dari lubang. Jadi mencegah aki untuk meledak. Karena ini masih aki basah. Berbeda nanti dengan aki kering ya. Pertama, tutup ventilasi. Yang kedua, larutan elektrolit. Di dalamnya ini aki ada larutan, ada cairan zat kimia, elektrolit ya. Ada dua macam. Yang pertama air jur ya. Yang kedua air suling. Air ini tidak boleh dicampur. Oke. Kalau air jur fungsinya untuk isi ulang aki. Jadi ketika aki memang udah benar-benar soak atau beli baru, isinya ini. Ini kalau diisi nggak perlu dicas artinya. Tapi kalau air sulit untuk menambahkan, kalau air aki ini karena panas atau karena berkurang ya, menguap kan berkurang, ditambah ini. Atau berat jenisnya berkurang, ditambah ini. Kalau ini masih perlu dicas kalau semisal voltnya kurang ya. Kalau ini biasanya cuma didiamkan sekitar 30 menit biar meresap di sel, bisa dipakai. Air jur yang merah ingat, air aki, yang air suling yang biru ya. Sama-sama bikin tangan gatel karena bersifat korosif ya. Tapi nggak perlu khawatir kalau kena misal dikit, yang penting jangan ditelan ya. Kena dikit langsung ke kamar mandi atau ke air suci dengan air sabun. Ya memang agak berbahaya, cuma jangan terlalu khawatir ya. Paling bikin gatel sama panas saja. Nah, yang kedua, yang ketiga nih, plat elektroda. Plat elektroda ini adanya di terminal positif dan negatif, betul ya. Positif dan negatif ini nanti nyambung di sini ada platnya. Positif negatif ini ada plat. Ini contoh gambar ya. Ini contoh positif, misal ini negatif, dia nyambung sama plat. Ya, nyambung sama plat. Plat elektroda ya. Untuk menyekat nanti untuk di sini dalamnya untuk bereaksi lagi di sini. Kemudian ada sel. Nah, sel ini adalah pemisah dari plat-plat. Setiap plat tadi kalau kita balik lagi, nah sini nih tengahnya ini sel ini. Ya,
Ini yang meresap tadi si elektrolit tadi. Ya, fungsinya tuh setiap sel biasanya ada volt 2,1 volt. Kalau 6 1 2 3 4 5 6 ada 12,6. Makanya normalnya aki voltnya adalah 12 volt. Oke. Lalu bagaimana cara kerja baterai? Cara kerja baterai ada yang tahu? Nah, kita bahas ini. Kalau digambarkan di sini, ya, kita gambarkan dulu ya. Biar enak, kita bikin seperti grafik. Nah, ini aki positif, negatif, ya. Pertama di positif ada PbO2. PbO2 itu adalah 5. Sini grafik kelihatan. PbO2 5 oksigen. Nah, ini awal atau masih full, listriknya masih full. PbO2 kalau di sini di negatif hanya ada Pb atau 5 doang. Di dalam sini ada 2 H2SO4. Nah, H2SO4 itu asam sulfat ya. H2SO4. Karena ada 2 kita tulis H2SO4 biar enak. Selain asam sulfat biasanya ada air. Di sini ada H2O nih. Ya, ada H2O nih untuk asam sulfatnya. Kemudian baterai dipakai. Nah, gunakan. Kita gambar lagi nih. Ketika digunakan nanti reaksi kimianya berubah lagi. Nah, positif, negatif. Jadi apa itu? PbSO4 ya. Yang positif jadi PbSO4. O2 ya. Di sini ada 2 SO4. Karena SO4-nya pindah, tinggal SO4. Berarti di sini tinggal H2, S-nya pindah, O-nya tinggal O2 ya. Ya. H-nya udah, H-nya masih di sini. Nah, S-nya pindah, set. Nah, jadi SO4 karena O-nya pindah juga berarti H2O ya, H2O2. 2O ya, PbSO4 sini karena ada listrik ya, di sini berubah jadi PbSO4. Bikin H2O ya, maksudnya H2O tapi ada 2 H2O atau alias di sini cuma ada air ya. Asam sulfatnya pindah ke sini, yang di sini pindah ke sini PbSO4. Di sini ketika reaksi listrik asam sulfat bekerja di plat positif dan negatif atau terminal positif dan negatif. Ini ketika awal kemudian digunakan. Jadinya kan kosong nih, nggak ada listrik. Karena apa? Karena cairannya bekerjanya tinggal air doang ya. Kemudian saat pengisian atau saat recharging, nah dari awalnya PbSO4 2H2O PbSO4 ya, atau gak ada listriknya di sini dicas. Kita gambar lagi awal ya. Enak. PbSO4 ini posisi kosong. Ini juga PbSO4. Di platnya terminalnya ada asamnya ya. Terus di sini karena gak ada listrik cuma ada air, H2O. Kemudian dicas nih di sini listrik. Cas ya. Berubahlah lagi kembali seperti awal ya. Dikasih listrik. Oh, gambarnya agak jos ya ini ya. Dikasih listrik balik lagi seperti awal. Dikasih listrik, ininya S4-nya pindah ke sini, S4-nya pindah ke sini. Ini cuma tinggal 5, ini 5,
oksigen. Di sini kembali cairan awal PB apa SO4 H2SO4. Tapi ada dua H2SO4. Tapi ada dua H3+ H2SO4. Nah, kemudian baterai bisa dipakai lagi. Ini sistem kerja dari baterai. Oke. Terus kalian pernah lihat aki kering? Pernah? Pernah ya. Kira-kira aki kering ada air elektrolitnya enggak? Hah? Menurut kalian ya? Ada? Enggak ada. Terus ada lagi? Enggak ada. Ada yang ngomong ada? Enggak ada. Ada? Ada enggak ada yang ngomong ada? Aki kering. Kira-kira ada cairannya enggak? Enggak ada. Nah, kita coba lihat karena di sini kebetulan enggak ada contoh aki kering karena kita jurusan mobil ya. Mobil, kalau mobil disarankan itu harus basah. Walaupun ada aki kering. Kira-kira perbedaannya apa? Aki kering sama aki basah. Tadi kamu ngomong nggak ada airnya. Basah itu maksudnya gimana basah? Hah? Hah? Pakai cairan. Kalau aki kering? Nggak ada cairan. Nah, kurang tepat ya. Ternyata aki kering ada cairannya. Aki kering ada cairannya, tapi tidak seperti ini. Bentuknya seperti gel. Ya. Bentuknya kedua, yang pertama perbedaannya dari fisik. Ya. Tidak ada ventilasinya atau ventilasinya tertutup. Oke, ventilasinya tertutup. Kemudian elektrolitnya adalah elektrolit gel, tidak cair seperti ini, seperti agar-agar. Nah, bentuknya kalau mau tahu seperti ini. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, ini untuk materi pengerjaan baterai. Sebelum kita praktek atau pengarahan praktek, coba ada yang mau tanya nggak? Ada pertanyaan? Ya, Pak, apakah aki kering bisa diisi ulang? Nah, aki kering apakah diisi ulang? Untuk pertama aki kering muncul, ya, setahu saya nggak bisa diisi ulang karena SOP-nya nggak bisa diisi ulang. Tapi kan karena kita Indonesia, banyak nih orang-orang kreatif, ya. Ini yang mana tadi? Nah, ini aki kering. Mereka bongkar karena gel. Dia dikuras sama seperti nguras aki basah, air panas dan sebagainya sampai bersih, kemudian diisi aki elektrolit. Tapi semakin kesini ternyata produsen atau yang buat aki juga lebih pintar. Dia bikinlah isi ulang aki basah, ya. Jadi sekarang nggak bisa, tinggal dibuka diganti gelnya, oke? Nah itu aki basah. Oke, ada lagi pertanyaan? Apa? Apa bedanya aki mobil sama aki motor? Nah, tadi kita sedikit nyinggung aki mobil dan aki motor ya. Ternyata bedanya apa kira-kira? Ada yang tahu? Ukuran satu, yang kedua? Volt. Kalau volt sama ternyata ya 12 volt. Coba nanti dicek 12 volt. Terus apa lagi? Ampere, betul. Yang beda ampere ya. Ampere mobil itu di kisaran di sini ada tulisan ini 30 berapa ini? 32 ampere. 32 ampere per jam ya. Ini biasa 32 ampere per jam atau sampai 90 ampere per jam. Kalau rekan beda lagi. Kalau aki motor cuma 6 sampai 9 ampere per jam. Di sini ada tulisannya nanti di motor dicek ya. Nah, fungsinya apa ampere per jam itu? Fungsinya untuk arusnya gede ya. Jadi kalau semakin gede bisa untuk menyalakan semua komponen yang gede. Contoh mobil lebih gede daripada motor. Kalau motor kan kecil, makanya ampernya perlunya kecil. Kalau seterumpun sakitan ini ya karena ampernya gede. Oke, ada pertanyaan? Ya. Aki mobil dia pakai terus kok masih di mobil dia pakai terus kok nggak bisa Pak? Nah, pertanyaan bagus. Nah, kenapa di mobil dia pakai terus kok nggak bisa habis? Adalah dipakai tuh, nggak bisa habis. Nah, karena nanti memang kita belum nyampe babnya. Nanti ada kita pelajari di sistem pengisian.
Di mobil itu ada namanya komponen generator, temannya motor starter, karena kalian kalau belajar motor starter itu nanti nyambungnya ke generator. Generator itu fungsinya untuk mengisi, dia muter terus. Nah, karena gaya gerak berubah gaya listriknya itu mengisi aki ya. Oke, ada pertanyaan paham? Oke. Aki udah dicas, tapi kok masih bisa drop ya Pak? Oh ya, kenapa generator udah dicas kok masih ini ya, drop ya? Nah, seperti hukum energi itu gak bakalan utuh, pasti habis. Seperti ini ya, H2SO4 udah dipakai jadi air lagi, jadi H2SO4 lagi, air lagi, dia capek ya, gak mampu lagi, akhirnya dia drop, jadinya cuma air atau asam sulfatnya berkurang ya. Makanya dari itu berulang isi ulang air suling atau air jur kalau memang sudah jelek, dikuras diganti lagi. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Kita lanjut. Nah, ini nanti di tugas kelompok boleh dicatat, kamu foto dulu. Boleh foto nanti perwakilan koordinator foto dulu, nanti dicatat sekalian prakteknya. Oke. Koordinatornya juga foto boleh, koordinator kelompok. Ini udah duduk perkelompokan. Nah, ya. Oke, kalau sudah kita instruksi untuk praktek. Oke, udah. Nanti ditulis di belakang kerja. Ketika praktek, nanti yang perlu diperhatikan ini, gunakan pakaian dan peralatan kerja ya sesuai fungsinya. Contohnya APD ini udah pakai lengkap ya. Alhamdulillah. Kalau sepatu safety karena kita masih belum di bengkel, pakai sepatu biasa dulu nggak apa-apa ya. Kita masih perawatan kerja. Terus biasanya pakai sarung tangan. Nanti next pertemuan kita pakai sarung tangan. Topi kalau di nanti kalau engine sama sasis kalau listrik kayaknya topi tidak terlalu ya. Jadi jas sepatu safety sama lengkap. Nanti kalau sarung tangan untuk dia agak setrum aja. Oke. Yang kedua, jika ingin melakukan pekerjaan yang sesuai job sheet atau di luar job sheet, boleh diuji dulu atau kalau ada bapak nanti tanyakan ya. Kemudian bila nanti ada yang di luar job sheet, Pak ini boleh gini nggak, tanya dulu ya. Contohnya corong nih, corongnya cuma satu kita, Pak boleh nggak langsung air jur di uang, nah, tanya dulu. Kemudian persiapan, nah ini siapkan alat bahan praktikum ya, nanti disiapkan berkelompok. Perhatikan instruksi, lakukan diskusi nanti pas perawatan diskusi dulu, catat-catat, nanti koordinator membagi tugas. Setelah selesai seperti biasa kembalikan seperti semula, buat laporan dan nanti dipresentasikan ya. Pertama prosedur pengerjaannya nanti kita yang pertama adalah pemasangan cek pemegang baterai ya. Ini pemegang baterai di sini. Nah, nanti kalau ada yang baterainya nggak ada di pemegangnya, di skip aja masalah. Jadi yang ada pemegangnya nanti cek, tetap cek. Yang kedua cek kotak baterai, ini pengecekan visual ya. Kotak baterai ini di sini ada yang retak, ada yang kembung atau ada yang sebagainya. Nanti di job sheet lengkap. Kemudian ada cek sel. Nah, karena kita selnya di dalam nggak kelihatan kan, dilihat dari luar aja ya, goyang-goyang ini kelihatan atau kalau nggak dibuka di sini. Nah, kelihatan ya. Kemudian yang keempat terminal baterai, konektor berkarat atau tidak. Berkaratnya terminal itu berbeda nih, kelihatan dari sini. Nah, kelihatannya seperti ini ya, warnanya nih. Tinggal nanti bersihkannya pakai sikat, kulit atau amplas seperti ini. Ya.
Setelah ini nanti dicopot. Kemudian cek jumlah elektrolit. Nah, ngeceknya gimana? Nah, ini tertadi. Nah, sini juga ada tulisannya. Ini ada lower sama upper ya. Cairan kalau bisa tidak kurang dari lower dan tidak melebihi upper ya. Tapi di tengah-tengah lah, garis upper juga boleh. Nah, kalau kurang ditambahin, kalau lebih gimana Pak? Kalau lebihnya dikit nggak masalah, tapi kalau lebihnya full kurangin ya. Harus di antara upper dan lower ya. Nah, di gambar seperti ini. Kita cek kabel nanti yang masih nyambung di kabel dicek, terus kemudian kalau di upper lowernya ini ya. Kalau dari sampai sini doang nih. Kalau lebihnya dikit malah apa, lebihnya segini ya kurangi dari sini. Kalau ini kurang tambahin ya. Ini untuk pengecekan visual. Kemudian cek tegangan baterai. Nah, ini dia kita belajar mengulang kelas 10. Yang pertama cara ngeceknya pakai apa? Multimeter. Multimeter di sini kita punya dua jenis ya, digital dan analog. Kalau analog di bengkel sekarang, pertama kakak kelasmu yang sudah PKL, Pak ini kemarin kan di bengkel sudah tidak memakai ini. Kenapa? Alasannya apa? Tidak memakai analog. Satu, sulit membaca atau kelamaan ya, konsumen keburu kabur ya. Yang kedua, kita perlu yang namanya kalibrasi ya. Kelas 10 udah diajarin kalibrasi kan? Nah, gampang. Memang kalibrasinya gampang, cuma ngukurnya harus baca ini ya. Jadi kelamaan konsumen keburu kabur. Makanya di sana banyak yang pakai digital. Harganya juga nggak jauh beda ya. Pakailah digital. Kalau digital ada dua macam juga nih. Yang enak yang begini. Nah, kalau digital ada dua di sini. Yang pertama yang ada skalanya, yang kedua yang otomatis. Kalau ada skalanya, misal isi 12 volt, aki kan berarti DC, berarti diarahkan ke yang DC atau yang garis doang. Ya, kalau digambarkan, kalau di lapangan itu seperti ini. DC itu volt DC ya, volt DC. Kalau volt AC, ya, karena kita volt, jadi karena kita mengikut volt berarti harus volt. Kemudian karena 12 volt berarti skalanya diarahkan ke angka di atas 12. Di sini ada 2, 20, 200, 300. Kira-kira mana? 20 ya. Kemudian baru ditancapkan. Colokan ya. Ini hitam putih semua ini. Lalu dicolokkan ini. Plus warna apa? Merah, hitam, negatif ya. Kalau kebalik gimana? Nah, ntar ini dibalik dulu. Kalau kebalik gimana biasanya? Kalau mengukur kebalik, tulisannya minus ya, minus. Kalau masih mengukur pakai ini nggak apa-apa, tapi kalau masang di mobil ngecas kebalik, wah, salah ya. Udah nanti dibayar. Kalau masih mengukur nggak apa-apa. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika mengukur, jangan mengukur yang ada listriknya pakai lambang ohm. Ohm gimana lambangnya? Ohm gini ya. Jangan pakai ini untuk mengukur yang ada listriknya. Efeknya apa? Bukan strom. Efeknya adalah kapasitor yang ada di multimeter pecah. Karena ini hanya untuk mengukur apa? Ohm mengukur apa? Tegangan. Nah? Tegangan. Ya. Tepatnya hambatan ya. Kalau tegangan itu volt ya, ini tegangan. Kalau arus pakai ampere ya, arus listrik itu ampere. Kalau ini hambatan ya. Hambatan itu yang nggak ada listriknya kita bisa ngecek. Contoh mengecek putus tidaknya kabel ya, ini hambatan. Kemudian yang kedua adalah pakai multimeter yang otomatis. Ini enaknya tinggal di tekan aja diarahin ke volt. Ntar kita pasang lagi. Nanti untung siapa yang dapat ini, siapa yang dapat ini. Tapi nggak jauh beda, kita engineering memang harus siap pakai alat apa aja.
Nah, tinggal ini lagi colokkan. Nah, satu. Coba kita balik ya. Pasti ada tulisan negatifnya nih. Nah, ini negatif. Ya, negatif nih, ya. Ini. Nah, kalau balik tulisannya negatif, nggak kelihatan ya? Ya. Kalau balik tulisannya negatif. Itu ngukur tegangan Pak Edi anggap salah ya. Empat. Ya, yang terakhir ini kita isi ulang elektrolit. Ini apa nih? Melakukan pengukuran baterai dan elektrolit. Bukan isi ulang dulu, ukur dulu. Mati dulu. Nah, kalau mengukur massa jenis, berat jenis, nah kalinya ini hidrometer. Caranya pertama buka dulu, kemudian nanti ditekan ya, sampai penuh sampai dia terangkat. Nah, ini berarti kurangan akhir ini. Coba yang sini. Nanti kalau misalnya susah pakai ini, ntar pakai ini ntar pakai, tapi karena gampang kan bisa. Juga nggak bisa juga. Kita cek dulu yang masih tanya. Sini ya, ini kejadiannya. Ya, mantap. Ini sebenarnya udah angkat juga nih, karena memang kekurangan elektrolitas sudah sampai itu. Nah, nanti ini naik kalau yang full ya. Ini karena kurang aja ya. Kalau ini juga ngangkat dikit nih. Kalau dilihat kan ngangkat dikit nih. Ya. Ini sebenarnya gampangnya udah ada tandanya. Kalau merah harus diganti ya. Kalau hijau masih oke ya. Kalau kuning ini istilahnya fair lah, bagus lah ya. Ini di merah, tapi di belakang ini ada tulisannya nih. Kalau kalian lihat nanti di belakang tuh ada tulisannya. Kalau dilihat nih, ntar ada tulisannya. Contoh di sini ada 1,1, 1,2, 1,3. Nanti kalian tinggal catat aja ya. Ini menunjukkan 1,1. Ya, yang artinya memang perlu diganti. Ada juga yang ini nih. Kalau yang ini nggak koma nih, 1100, 1125, 1175. Nah, gampangnya 1000 itu dibaca 1 koma ya. Karena apa? Karena kalau yang ini masih pakai kilogram per meter persegi, kalau yang ini udah gram per meter persegi. Kalau standar internasionalnya adalah gram per meter persegi. Dari 1000 dibaca 1 koma, kalau ini udah 1 koma ya. Caranya tadi ya, udah ulang lagi dah. Nah, ini naik nih. Nah, ketika sudah dibaca ini bagus apa enggak? Walaupun kalian sudah tahu kalau ini indikatornya harus diganti, tapi kalian tetap nanti cek tulisannya di sini ya. Ketika selesai, kembalikan lagi airnya, jangan diminum malah ya. Kembalikan bahaya ya. Nah, setelah kembalikan, jangan lupa dilakukan. Karena kita keterbatasan alat, nanti gantian sama teman-temannya. Mungkin nanti dicek. Nah, nanti kalian isi ulang atau ditambah atau dikuras. Nah, itu tadi adalah derajat dari berat jenis dari belum distandarkan di S20 derajat Celcius. Kalau nanti mungkin di ujian kalau kalian kuliah atau kalian menjadi asesor, koreksi pengukuran berat jenis harus sesuai seperti ini. S20 derajat Celcius artinya adalah berat jenis pada temperatur 20 derajat ya. Kemudian ST adalah pengukuran kalian tadi. Kemudian temperatur adalah kita mengukur elektrolitnya. Gimana cara mengukurnya?
karena kita ada termometer, ya termometer untuk mengukur suhu, kita pakainya multimeter. Memang bisa multimeter untuk mengukur suhu. Nah karena ini canggih bisa nih, ini caranya nih. Tapi alatnya harus yang bagus. Nih, pakai yang kabel yang seperti ini. Nah, ya nanti bentuknya seperti ini ujungnya. Kalau tadi plus minus untuk mengukur tegangan ada 2, ampere ada 2, ini cuma 1. Nah, 1 doang nanti tinggal diukur. Contoh ya nanti ya. Nah, kalau yang merah hitam sama seperti biasa, hitam lebih hitam. Yang merah cari yang ada gambar Celsiusnya, ternyata di sini. Oke. Nah, selektornya pindah ke derajat Celsius di sebelah sini pojok. Apa ya? Karena ini ya. Nah, ini dia langsung nih tahu nih derajatnya nih. 23 derajat itu suhu ruangan nih. 23 derajat. Tinggal volt. Kalau menekan dia akan berubah. Nah, lanjut lagi balik lagi untuk berubah. Nah, 21 berubah kan. Kalau lagi derajat off dia berubah. Kalau kita cek elektronik ini berapa? Tinggal dicelupkan. Kita aja sampai dia berubah. Nah, naik. Cuma 24 aja ya. Tentu ini berbeda-beda nanti namanya mesin dulu nih. Karena mungkin ini kena AC ya. Ternyata naiknya cuma 24 atau dari 23 tadi cuma 1 ya. Kemudian kalau udah tinggal di dapat dihapus lah. Ya begitu cara mengukurnya ya. Untuk ini gampang matematika kelas berapa nih SMP ya. ST contoh tadi ya 100. Udah harus dulu berarti. Nah, semoga kelihatan di sini. Ini 24 dapatnya suhu ruangan 20. Jadi ini S 20 derajat atau berat jenis pada suhu ruangan 20 derajat Celcius sama dengan ST adalah 1,1 tapi dapatnya ya. 1,1 ditambah 0,0-nya berapa? 3. 1, 2, 3, 7 dikali 24 kurangi 20 ya. Sama dengan 1,1 tambah 0,007 dikali 24 kurangi 20 adalah 4. Sama dengan 1,1 tambah 0 berapa? 0,07 kali 4 berapa? 7 kali 4 0,3 0,032. 7 kali 4 berapa? 28. Nah, berarti benar nih. 7 kali 6 24, bisa 32. 7 kali 7 4 kali 7 28. Nah, yang ditambah nih 1,1 0028. Nah, ini adalah suhu di ruangan 20 derajat Celcius atau suhu standar ruangan. Oke, kita lanjut. Nah, disinilah apa ya? Indikator kalian harus ngapain tindakannya. Ketika hasil pengukuran berat jenis 1,280 atau lebih, tambahkan air suling. Air suling kenapa ditambahkan? Tujuannya agar berat jenis berkurang ya. Kemudian kalau 1,220 sampai sekian tuh 1,210 tidak perlu tindakan ya. Kalau 1,210 atau kurang ya, lakukan pengisian penuh atau dikuras pakai air jur. Untuk menguras nanti karena kita nggak ada kompor, sebaiknya sih pakai air panas untuk menghilangkan kerak-kerak. Jadi kuras dulu, dikeluarin, kasih air panas, kocok-kocok, keluarin sampai keraknya keluar. Nah karena nggak ada nanti kita pakai air biasa aja, kalau salah dan isi air dulu. Ya. Kemudian perbedaan antar sel. Gimana maksudnya perbedaan antar sel? Contohnya kalian mengukur sel ini, ya. Nanti kan dapat misalnya 1,1. Nah, ukur lagi ini 1,2. Ya, berarti
berarti 1,2 kurangi 1,1. Selisihnya itu ya. Terus kemudian yang ini 1,2 tadi, di sini 1,1. Berarti 1,2 kurangi 1,1 itu selisih. Ini 1,1, ini 1,3, berarti 1,3 kurangi 1,1. Yang terbesar dikurangi yang terkecil, selisihnya berapa ya? Nah, perbedaan saya. Nanti ya ketemu nih perbedaan ya. Jika anak 0,040 atau lebih baru diganti. Ya, kalau kurang dari ini tidak perlu ditambah 0,040. Nah, pengisian air jur ya, tadi kita bahas sedikit. Air jur yang merah tidak boleh dicampur dengan air suling ya, kandungannya seperti ini ya. H2SO4 itu air jur, kalau air suling air destilasi atau air murni ya, mineral. Prosedur pengisian kalau air jur ya, yang tadi dibahas sedikit, yaitu lakukan pengisian ulang. Kemudian kalau air suling, nah ini tinggal ditambah. Nah, jadi nanti siapa yang beruntung dapat isi ulang, siapa beruntung kuras ya itu ya. Nanti kan acak. Sebelum isi air suling sama air jur, cek dulu tegangannya. Setelah diisi nanti cek lagi, cek awal, cek akhir gitu ya. Nah, kalau ini adalah prosedur pengisian baterai. Ini kita materi aja yang bisa baterai untuk charger. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Pengisian baterai bisa pakai satu ya, atau paralel, sini atau seri ya. Caranya seperti itu. Kemudian ini cara pemakaian ya, kita nanti pertemuan selanjutnya. Nah, nanti ketika praktek yang akan dianalisis yang pertama adalah visual, kondisi kotak baterai, terminal, kualitas cairan, kemudian tegangan. Nah, kemudian pengukuran berat jenis, yang diukur berat jenis dan suhu ruangan. Tadi caranya seperti yang tadi. Nah, terus ini tadi yang tadi ya, tambahkan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah keselamatan. Waktu kelas 10 dari ajaran K3 itu bukan hanya untuk user atau mekaniknya, tetapi juga untuk alat dan bahan prakteknya ya. Kemudian nanti ini silakan kalau sudah selesai bersihkan kembali alat-alat kembali ya. Sudah siap? Ada pertanyaan sebelum praktek? Nah, ini ada 5 kelompok, ini juga ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti tempatnya yang penting tidak numpuk ya. Situ, sini, yang sini ya. Oke, siap? Karena alatnya terbatas, nanti gantian yang hidrometer dan juga ini ya, air aki, air jur sama air sulingnya dan corong. Kalau hidrometer memenuhi. Oke, siap? Boleh langsung melaksanakan praktek. Pilih saja. Dari kelompok 1 dulu. Pilih kalian mana? Oh ya, belum, tar. Dari luar nih, ngasih ini nih, wah, modul untuk belajar. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gimana? 1, 2, 3, 4, 5. Kamu sini 1. Taruh di sini. Nah. Ini untuk per kelompok untuk instruksi prakteknya.
Posisinya kedinginan nggak? Aman ya? Oke, nomor 1 dulu ambil lagi. Rekatkan diri. Sama ambil itu. Silakan kelompok 1 kumpul di mana? Kelompok 2 silakan ambil. Sini juga kelompok sini. Ya. Nah, mana? Mau baca sini. Sini juga boleh. Ini mana ambil 1. Nomor 3, 2, 3 selanjutnya ya. Nomor 2 ban. Yang nomor 5 itu. Oh ya. Oke, boleh yang sudah silakan langsung mengerjakan. Kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan. Hal itu berapa? Ini 1 meter. Sudah dapat 5 meter semua? Kabelnya belum ada? Oh ya. Ya, nggak ada kabelnya nanti gantian sama temennya. Yang penting ngecek visual dulu. Ngecek visual dulu. Yang ada kabel ini, kabel suhu ini, kabel suhu. Itu siapa kelompok berapa? Kondisinya masih baik atau tidak? Tidak kan? Kalau baik ya berarti tidak perlu ada tindakan. Ya, di mana? Ya betul. Ya awalnya itu dulu, terus saya baterai dilihat, wah, ya, itu keterangannya ada itu. Oh kurang, oh nggak apa-apa bahasa apa-apa. Jangan lupa nih, majunya ketinggalan nih. Maju mana? Maju dulu. Visual dulu. Ngerjainnya kelompok ya boleh. Tapi isinya juga anggap juga. Kalau ada yang terminalnya kotor boleh ngambil ini ya. Sini. Nah ini taruh sini, nanti bisa diambil. Kalau mau fungsi. Silakan ya. Ada terbatas. Ini ada burungnya.
berarti masih bagus. Kondisi baterai tetap bocor, mengambang. Boleh tidak ada rusak atau boleh masih bagus. Pertimbangannya berarti tidak perlu diganti. Kondisinya bagus. Jangan lupa nanti ketika ngisi air aki jangan sampai basah. Ya, setelah mengisi nanti jangan sampai basah. Jangan lupa pakai jadul. Ya pakai jadul nih. Sakit lagi. Benar satu koma dan banyak lagi. Ya. Ya tadi segitu. Segitu caranya. Berarti memang tidak ada ada full dan di ya sekarang. Sudah banyak. Sudah mau ngukur ini. Itu nih, mau ngecek sel. Sel baterai kamu intip ya. Karena kan nggak mungkin kita bongkar kan. Sel itu yang
yang tadi ini materi. Pak. Apa? Pak. Sel baterai di mana? Nah, ini sel baterai. Ini yang tadi ini dibuka caranya yang kemudian dibuka. Ya, kalau susah pakai tangan, kalau pakai tangan susah. Ya bentuknya ini. Bentuknya agak kayak apa ya? Lubang-lubang. Dibuka, misalnya di sini. Ya paham ini kelompok ini paham ya? Mantap. Bagus nih. Semua. Nanti kotor ya? Kotor ya? Tindakannya dibersihkan ya? Jangan ketawa ya? Susah pakai tangan, susah. Gampang semua ya. Oh ininya nih. Ini yang namanya Pak, ngecek elektrolit yang kemana? Elektrolit. Kalau ngecek elektrolit, mana pertanyaan berapa? Nah, dari situ ada nomor powernya jumlah. Tadi dijelaskan. Nah, itu kebanyakan. Yang banyaknya berapa? Oh, aman. Ya. Baik, masih baik. Ya. Pokoknya bahasanya cari cerna semua baik, boleh cukup, boleh tidak perlu dikuras ya saya. Nah, plus oh iya ya. Gantian dulu, gantian. Kamu udah mulai ngecek kan? Kabel baterai itu nah, karena kabel baterai itu udah dilepas, itu kabel baterai itu yang nyampur ya. Yang dengan itu ke mobil. Karena dilepas berarti terus berbaik dari daripada. Kamu mau organan? Udah, Pak. Bisa berapa sen? Hah? Kalau salah posisi plus ke minus, minus ke plus, nah itu kan nggak ada. Serat memang saat kalau 7 ya. Oh kalau ini ya ini akibat apa? Kan dia kan. Yang bisa dicek satu-satu. Apa mudahnya apa? Sampai mana apa deh? Sampai ini dulu. Yang mau ukur baterai. Ini apa? Suhu. Perbedaan baterai apa? Sini. Ini kabel baterainya ada nggak? Terminal baterai dan konektor kabel. Nah, ini bersih apa enggak? Polos apa enggak? Itu kan masih bagus. Baik.
Kelebihannya banyak apa dikit? Dikit nggak apa-apa. Toleransi kalau nggak dikit. Nanti tinggal ukur berapa. Sekarang udah tinggal ukur berapa ini? Apa? Itu tambah banyak tuh. Di antara kamu isi ulang gitu. Ntar di belakang kamu turun dulu, ntar di belakang ya. Air kurang dulu baru kamu kalau mau ini ukur tegangan pinjam kabel dulu temennya. Apa? Berat jenis pakai berada. Mau suhu dulu apa berat jenis dulu boleh juga. Ada tuh ukur warna merah. Nah, Bapak ini dia lambangnya di warna merah. Bapak ini gambaran. Tapi pas lebih dia gambaran. Ya itu ada. Kalau bisa semuanya nyoba alatnya ya. Kan soalnya ada 6 tuh, kelompoknya 5 orang. Oh gantian. Pakai iya dari semua ini nyoba nih itu. Nyoba sebentar ya. Sementara yang lain yang belum dapat hidro mengukur suhunya dulu. Apa? Nanti dikira kan? Ya udah lebih ini. Berarti udah diterangin. 1,1. Balikan dulu ya. Apa itu? Apa? Yang mana? Oh, ini hanya pelindungnya. Ada aja. Sama suhunya. Nggak ngaruh ke perhitungan apa ya? Nggak ngaruh. Ini cuma pelindung doang. Coba tangan lu pegang. Itu nih. Cukup kok, cukup. Wah, gua ngadain main gue sama. Udah selap ini. Tegangannya berapa? Oh iya. Cek dulu tegangannya. Ada kabelnya enggak ada ya? Sudah.
depannya. Ini selamanya. Apa sih di mana nih? Hari siapa ya? Ini kamu udah, ini kamu apa? Apa yang ini? Itu kamu temperatur ini. Iya betul, ini yang dihitung. Ini yang dihitung. Ya nggak apa-apa dari coret ntar. Pesenot tuh lalu. Kabel baterai Pernapasan ventilasi. Ganti di alatnya. Kamu ini mau nggak? Bisa nggak mau ini? Sama aja ya. Tulis aja 1,1. Ini kakaknya yang ngisi yang ini aja. Yang kurang elektroliknya. Contohnya punya aku ya, nyamuk lebih. Iya, Bang. Nah, ntar dari yang ngisi aja. Sama punyamu. Nah, mantap. Ntar di sini. Terus habis. Sebelum lagi ke dapur bro. Pengen aja itu. Gimana? Udah. Ya, sabar. Ini kalau udah ketemu nih, karena ini kan 11. Aja tuh. Nah, ya. Ini mau di mana? Oh ini nggak ada. Ya, mau itu benar ya. Jadi pakai hidrometer. Jadi pakai hidrometer. Kalau temperatur pakai yang multimeter 1 kabel. Nah, ini ke rumah ngecek tadi juga. Adanya di sini di bawah dulu nih. Udah. Gue yang ngecek dia. Dapat nggak? Semuanya bukan satu. Tidak ada. Anjing. Aslinya nggak nyala ya? Ya Pak. Kalau nggak ada, ya udah. Udah ini belum? Belum ngapuk, udah. Ngapuk ini, ntar di sini. Mana itu tadi?
selesai belum? Suwon. Pak. Di sini dulu aja. Pak. Ya yang kurang itu. Sini enggak cukup juga, Pak. Pas ini. Terus mantap, jos. Apa ini kalau ukur suhu? Kalau ini nggak bisa, yang kita yang dulu. Kalau ini bisa jadi 200. Tadi bisa. Ya terus 1.200. 1.200 berapa, Pak? Ya, 1,2. Pertama, Pak. Tulisnya di sini, Pak. Iya, tuh di situ. Di ruang guru tadi juga mati lampu. Iya kayaknya ada Pak Yuda di Parana sendiri. Di sana enggak lagi ngapain? Kenapa? Bapaknya Pak Nana. Ini apa? Panas sebentar enggak apa-apa ya. Bapak. Tadi coba ini kurang Pak, cek mereka lagi. Pak. itu ada tulisannya bukan enggak. Iya, tahu. Ada tulisannya kan? Kelihatan? Udaranya bisa masuk. Sampai ngangkat, ya tetap yang dibaca yang terakhir itunya. Berapa tuh? Terakhir paling atas berarti. Coba ini. Bentar yang dibaca yang terakhirnya. Itu sudah habis berarti. Nah, itu yang terakhir. Berapa itu? Ambil satu. Ini minjam itu belakang ini. Kapal laut. Ini mungkin nih.
Ya. Oke, bisa 1.100 Udah, aku isi air dulu. 15 menit lagi, ya. Ini kalau ini satu.
Kelompok 3 udah selesai, boleh beresin ya. Sok, mantap. Pak ini enggak itu pakai karena mati lampu jadi dekatnya dari sini. Mulai berkelompok, alat balik ke sana lagi. Udah. Mana ini isinya? Mantap terus. Aku sini mau pakai apa ini? Batu amat lu. Berapa ini? 3. Taruh di kumpulin. Yang boleh ada. Wah. Pulpen punya. Nih, punya siapa? Di bagian ini. Ayo dulu itu kelompok 3, kelompoknya aku kelompok 5. Kerja dulu. Berapa? Ini di sini. Ini udah terbuka. Pintu boleh. Ini. Isinya mandi doang tuh, air suling doang tuh. Ini kan satu. Enggak. Dia kosong dia. Gue yakinnya taruh kamu, Pak. Kurang apa ini? Kurang apa? Ini bayar Pak, bisa dipakai lagi. Boleh sambil 2 kali gitu. Yang satu berapa tadi? Yang
Udah semua. Domain semua bisa dengan Pak, namanya ditulis, Pak. iya ditulis namanya. Nah, kamu ada tugas misi arsipin loh. Kamu kan kurang. Belum selesai kamu lihat dulu. Saya bentar aja. Minggu besok, Cok. Besok. Ya. Bentar ya, udah masuk kamar. Oke, sip, mantap. Nah, isinya di sini biar jos. Ini kan kosong. Punyamu isi apa? Ini dulu. Ini balik. Mana kerjamu? Iya dong loh. Kerjanya balikin. Nah, yang kurangan kelihatan, ya kan? Corong. Tadi ada corong. Oh ya, ini corong nih. Silakan. Satu kelompok sini semua dong. Yang kurang yang mana tadi? Ada overlowernya tuh. Overlower 1,2. Bukan ininya, volunya. Kelebihan. Oh, udah dihitung. Udah cukup. Berarti ini yang isi harus kasih dulu aja. Silakan. Sadar BKK. Coba ini yang oh, di sini kan itu. Kalau udah baru saya masuk ya. Ini ya. Ini aduh. Ini nih. Ininya ya. Ini segini-gini aja 30 menit. Ayo keburu ditunggu Pak Hendri. Yang lain duduk tadi barisan sesuai kelompok. Kita lihat kelompoknya Sadam, isi aja. Si Rehan di sini. Kamu mau mana sini? Ya udah kita tahu ya. Bisa dulu berkelompok. Ini balikin. Tadi mana tidak? Ini
Udah nggak usah diukur, nggak apa-apa. Ntar aja. Langsung rapi. Apa lain duduk dulu di belakangnya masing-masing. Silakan. Ya di tengah, pokoknya di antara upper lower ya. Apa itu yang mana? Ini. Juga sini ya. Ntar itu santai. Ayo udah selesai. Ajis nge-live ya. Ajis. Ya, baik di sana. Setelah ngisi jangan lupa dibersihkan lagi. Itu tadi tunggu sampai 30 menit. Oke, mantap. Ya, itu dikumpulin, nggak apa-apa, kumpulin aja. Kumpulin alat alat kebalikan. Ini hidrometer, balikin dia tadi di tempatnya. Duduk dulu, sesuai kelompoknya ya. Kita penutupan.
Sebelum pindah Pak Hendri udah nunggu di kelas ya. Udah yang kamu yang rukun. Duduk sesuai kelompoknya, Arif, kamu mana? Sini. Agak mana? Apa basah? Kalau basah cari yang kering tempatnya. Oke, duduk. Udah duduk semua. Ya. Ya, praktek hari ini tentang baterai Pak Edi rasa cukup ya. Nanti tinggal pemantapan lagi karena yang ngisi baru kelompoknya Adam ya. Kelompoknya Marcelino ya. Enggak main timnas. Oh, lagi ini ya. Oke. Sebelum tutup ada perwakilan yang mau ngasih masukan atau pesan untuk pelajaran hari ini. Ya, silakan ya. Berdiri. Ya, menurut kamu ini pelajaran masukan buat kamu kurangnya apa atau kamu setelah praktek bisa apa? Bisa ngapain? Ya, saya sih cukup lapor pengetahuan saya dan teman-teman saya. Pengetahuan awal gitu. Saya juga tahu menggunakan alat tester dan videometer itu gimana caranya. Oh, sip. Ada lagi? Udah. Perwakilan kelompok ada yang mau masukan? Cukup ya? Udah cukup. Nah ini terutama kelompoknya Marcelino yang tadi isi ulang dulu. Apa coba? Masukan. Marcelino kan tadi. Marcelino atau Marcelino? Oh, Marcelino. Ya, kamu gimana tadi kelompokmu kan yang dapat bagian isi air dulu? Dari awal sih Pak, isi sama Terus dari aki ya rapi. Terus apa lagi? Itu juga ini tahu cara mengukur Terus mengetahui baterai. ya. Oh ya, tahu. Itu sih Pak. Ya, oke sih. Ya, terima kasih. Kalau dari Pak Edi juga udah kerja semua tuh, satu kelompok tuh kerja semua, nggak ada yang nganggur ya tadi ya, bagus ya. Mungkin nanti pulang langsung buka bengkel pengisian ulang aki. Kalau ada modal ya silakan, kalau nggak ada modal ya udah nabung dulu ya. Ya mungkin pelajaran sampai sini karena udah ditunggu Pak Hendri sebagai guru engine ya Pak Hendri ya. Ya boleh pimpin doa kan, pimpin doa untuk Prakteknya mereka berlangsung masih berlawan dua. Sudah selesai. Ya silakan nanti balik ke kelas ya, boleh langsung ke kelas.